kan? Nah, sebelum kita mulai ibadah hari ini, ayo kita simak info-info seputar gereja kita terlebih dahulu. Selamat datang bagi para pengerja dan jemaat. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon ada 2 kali jam ibadah, yaitu pukul 8 pagi dan setengah 11 siang. Untuk pengerja, jangan lupa ikut doa pra-ibadah yang diadakan pukul 7 pagi. Khusus ibadah raya kedua akan disertai dengan ibadah sekolah minggu untuk anak berusia balita sampai dengan kelas 6 sekolah dasar. Yuk papa mama, ajak anak-anak Anda untuk ikut ibadah sekolah minggu. Families, jika Anda saat ini sedang mengalami masalah atau pergumulan, jangan ragu untuk berbagi di Kersel Anda masing-masing. Jika Anda belum memiliki Kersel, Anda dapat mencari Kersel terdekat di daerah rumah Anda dengan fitur Find Kersel yang ada di WTC Apps. Anda dapat mengajukan formulir pendaftaran pada menu Join Kersel atau menghubungi ketua Kersel di nomor yang tertera di layar. Jika Anda sudah join Kersel, mari kita tertanam dan bertumbuh bersama-sama. Divisi Praise and Worship sedang membuka perekrutan Love Families. Perekrutan ini terbuka bagi saudara yang bertalenta di worship leader, singer, pemusik, multimedia, soundman, lighting, dan juga penari. Dan bagi kalian yang bertalenta di bidang ini dan rindu melayani bersama GBI WTC Cilegon, boleh banget ikut perekrutan ini ya. Selain itu, Divisi Praise and Worship juga membuka kelas untuk pemusik dengan syarat memiliki dasar musik dan bersedia untuk mengikuti wawancara, tes, dan prosedur lainnya. Bagi yang tertarik, dapat mendaftarkan diri saudara dengan menghubungi Bapak Suryo Sempeno di nomor yang tertera ya. Bagi families yang membutuhkan pelayanan baptisan, penyerahan anak, pengurapan rumah, tempat usaha, kunjungan, dan kedukaan, dapat menghubungi kontak person yang tertera di layar atau ketua Kersel di wilayah masing-masing. Ibadah raya di GBI WTC Cilegon minggu depan pada tanggal 8 September 2024 di seluruh jam ibadah akan dilayani oleh Ibu Pemimas Kristen Provinsi Banten, Ibu Pastor Lydia Girsang. Itulah beberapa info penting yang perlu kita highlight di hari ini. Sekarang mari kita bersiap untuk masuk ke dalam hadiratnya. Dan jangan lupa ikut Kersel ya. Akhir kata, saya Loam Simatupang pamit undur diri dari hadapan Anda. Selamat beribadah saudara, Tuhan Yesus memberkati. God knows what's best for us. He cares about our growth. He promises to guide and teach. Commit to follows God faithfully. Walking with God through His Word. God will show us the way. He will change our lives. Walking with God brings His blessing. Walking with God requires agreement. Walking with God. Shalom umat kesayangannya Tuhan. Shalom umat kesayangannya Tuhan. Saya percaya bahwa saudara hadir pada siang hari ini karena merindukan hadirat Tuhan. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Untuk anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kini kami datang Tuhan, membawa ucapan syukur kami ke dalam hadirat-Mu. Layakan setiap kami Tuhan untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Layakan setiap kami Tuhan untuk datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan, dengan segenap hati kami datang ke hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Dalam kerinduan memandang keindahan
karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami indah Tuhan, jadikan aku indah yang kepadamu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidup kami Tuhan. Hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Tuhan kami, jadikan kami yang kepadamu mulia, seturut karya-Mu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan kami taat dan setia. Kami mau taat dan setia. Yesus, kami datang dengan kerinduan hati kami menghampiri tahta-Mu yang kudus Tuhan. Layakkan setiap kami untuk menghampiri tahta-Mu yang kudus. Ini kami Tuhan. Bukan rutinitas mingguan yang kami lakukan Tuhan, tapi benar-benar kerinduan kami menghampiri tahta-Mu. Kami bawa segala keberadaan kami Tuhan, yang terbaik kami berikan kepadamu. Satu-satunya harapan kami Tuhan, kami mau senantiasa berjalan di dalam-Mu. Kami terbatas Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau dalam hidup kami. Kami beriman di dalam-Mu, firman-Mu kami pegang teguh. Ini kami datang bawa pujian yang terbaik, penyembahan yang terbaik, segala puji dan segala hormat, satu-satunya yang diagungkan, satu-satunya Allah yang disembah, hanya Yesus, hanya yang Kau satu-satunya harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak ada yang dapat kami andalkan selain Engkau dalam kehidupan kami. Kami terbatas Tuhan, kami tidak mampu tanpa Engkau. Pimpin kami Tuhan, kami
kami berserah sepenuhnya, meletakkan kehidupan kami di bawah kaki-Mu. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Jadilah kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau hidup kami berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau hidup kami hanya menyenangkan Kau saja. Yes Lord. Segala raja, kami menyembah Yesus satu-satunya, hanya Kau yang layak. Kami menyembah Raja segala raja, kami menyembah Allah yang hidup, kami menyembah Yesus, Kau yang layak. Cita dan masuk lebih lagi dalam hadirat-Nya Tuhan. Haleluya Tuhan. Ini kami Tuhan. Kami mau masuk gerbang-Nya Tuhan. Kami mau masuki hadirat-Mu. Yes Lord. Masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang menyembah Dia. Masuk hadirat-Nya, masuk hadirat-Nya dengan hati bersyukur. Amin. Masuk gerbang-Nya dengan pujian, bermazmurlah bagi Dia, nyanyikan nyanyian baru, bersukacita sekarang tinggikan Dia. Saat hati bersyukur, amin, dan jiwa pun bersuka, kami bersukacita di dalam-Mu Tuhan.
kami bersuka di dalam-Mu Tuhan. Yes. Pujian kami hanya untuk-Mu Tuhan. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Saat kami bersyukur, wow, kami berterima kasih Tuhan. Hadirat Allah nyata Dalam pujian saat kami menyembah dan tangan Yes, pun Tuhan. terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi serukan. Saat hati kami bersyukur Jiwa pun bersuka dan kami bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Kau bertahta di atas pujian kami Tuhan. Kami menyembah Dan tangan pun terangkat. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Sekali lagi katakan saat hati bersyukur. menari buat Tuhan. Jiwa pun bersuka Kami bersuka cita. Yes Lord. pujian. Oh oh. Kami Kami menyembah-Mu Tuhan. tangan pun terangkat. Yes. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Ini kami Tuhan. Saat hati bersyukur dan jiwa pun bersuka. Hadirat Allah nyata dalam pujian. Yes. Yes Lord. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Oh Tuhan hadir. Tuhan hadir dalam pujian umat-Nya. Kau bertata di atas pujian kami Tuhan. Berikan sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan. Yes Lord. Kami mau nyatakan kebesaran-Mu dalam kehidupan kami. Kau terbesar dalam kehidupan kami Tuhan. Yes Lord. Tiada yang dapat menandingi kuasa-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Oh, yes Lord. Pujian kami Tuhan. Oh pujian lebih lagi kepadamu. Pelukis cakrawala merangkai jagat raya, pencipta alam semesta. Itu kedahsyatan-Mu Tuhan. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Oh, Kami rindukan kuasa lawasan, kebangkitan pasti terjadi. amin. Oh, 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 datanglah dan
Yesus. Oh, yes Lord. Wow, hanya Kau satu-satunya yang layak dipuji Tuhan. Yesus. Benar Tuhan. Kerinduan kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Yes Lord, segenap umat Tuhan sama-sama katakan, kami rindukan kuasa lawatan. Kebangkitan pasti terjadi. Wow, datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mukjizat datangkan. Praise our God. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa. Saat hati bersatu, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan. Yes Tuhan, amin. Mukjizat amin. Yes Lord, praise our God. Kita sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan, lebih dahsyat untuk Tuhan. Haleluya. Saudara dipersilakan duduk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kami mau menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini. Jika ada, boleh lambaikan tangannya biar kami sambut dengan kasih. Apakah ada? Oh, ada. Haleluya. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang Yesus. Yesus mengasihimu, kami mengasihimu, kami ucapkan shalom, selamat datang di WTC. Kami ucapkan selamat datang bergabung di GBWTC Cilegon. Baik, kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat memberikannya melalui amplop persembahan maupun melalui QR Code yang ada di layar ataupun di belakang kursi Bapak Ibu Saudara. Baik, jika sudah, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama deklarasikan persembahan kita untuk Tuhan. Pada hitungan ketiga, 2, 3. Pada saat kami mau persembahan, kami percaya pintu surga terbuka dan berkat Tuhan dicurahkan. Saya menerima bisnis, pekerjaan, sekolah, dan kuliah yang lebih baik. Keuntungan, bonus, dan aset dilipat gandakan. Semua transaksi dibuat berhasil. Customer lama dan baru Tuhan datangkan. Semua pembayaran dapat dilunasi. Memiliki rumah di bumi dan di sorga. Menerima hadiah, kejutan, dan penghargaan. Diberikan jodoh bagi yang belum punya pasangan. Keluarga harmonis dan tidak ada kemandulan. Semua musuh, penyakit, dan kerugian dihalau dari dalam hidupku, keluargaku, pekerjaanku, dan bisnisku. Ini adalah waktu memberi persembahan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tiba saatnya kami mau diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami selebar-lebarnya. Kami terima firman-Mu Tuhan. Untuk kami diperbaharui dengan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami mau selalu terhubung. Kami mau selalu melekat di hati-Mu Tuhan. Ini kami Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu.
Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Saya undang Bapak Ibu Saudara untuk bangkit berdiri. Terima kasih untuk kasih-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Sekali lagi katakan, Selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. mari kita sembah. Kurialamo ya shikalalamu ya syakalalamu ya lamu. Kami percaya Tuhan, firman-Mu adalah dasar dari segala kehidupan kami. Engkau yang menjadi kekuatan kami. Engkau Tuhan Allah kami. Terus bertatalah atas hidup kami. Kami mau bersekutu dengan-Mu Bapa. Hosana. Haleluya. Oh glory. Mari kita sembah terus. Kita naikkan pujian, kita naikkan penyembahan kita. Kita berharap agar setiap kita boleh diberikan kelayakan, berikan perkenanan untuk boleh datang ke hadirat Tuhan. Shikaralamu ya lama ya lama ya lama ya lama ya de. Rekaralama ya syanalalamu. Hekarama ya syakaralama ya lamu. Kiaralama ya lama ya lamu. Marialah Roh Kudus bertata lihat di tempat ini Tuhan. Hadirlah atas setiap kami.
Kiara lamaya syakara lamaya 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 si. Kiara moya syadora lamaya lamaya. Kami sungguh mengucap syukur untuk siang hari ini Tuhan. Kalau Engkau masih memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh beribadah, untuk kami boleh datang menghampiri tahta kasih-Mu. Kami percaya ini semua karena kasih anugerah-Mu Bapa. Engkau yang sudah memimpin kami, Engkau yang sudah memilih kami sehingga kami boleh ada di tempat ini. Kami percaya Tuhan, Engkau juga yang sudah menentukan kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan. Lawatlah setiap kami Bapa. Lembutkan hati kami untuk kami boleh menerima pengajaran-Mu Tuhan. Untuk kami boleh menerima nasihat yang daripada-Mu Bapa. Mari Allah Roh Kudus, lawat setiap kami pribadi lepas pribadi. Karena kami percaya pada saat Engkau mengedahkan tangan-Mu atas setiap kami, terjadi mujizat-Mu di tempat ini, terjadi kesembuhan ilahi di tempat ini, terjadi pemulihan, terjadi terobosan, terjadi dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Kami mau menanggalkan segala beban kami Tuhan. Karena kami sangat percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Bagi Engkau tidak ada yang sulit Bapa. Engkau sanggup Tuhan. Seberat apapun masalah yang kami hadapi saat ini Tuhan, kami percaya Engkau Allah yang sanggup menolong kami. Dan kami mau mengarahkan hati dan pikiran kami, mata rohani kami hanya kepada Engkau Tuhan. Kami percaya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya Bapa. Terima kasih Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu, umat-Mu Tuhan di tempat ini, gereja-Mu Tuhan. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau Tuhan memberikan kepada kami telinga seorang murid, agar kami boleh dengar-dengaran sabda-Mu, agar kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Dan urapi hamba-Mu Tuhan secara khusus Tuhan. Karena hamba menyadari Tuhan, tanpa Engkau hamba tidak mampu Bapa. Tanpa Engkau hamba tidak kuat. Urapi lidah bibir mulut hamba-Mu, penuhi lidah bibir mulut hamba-Mu Tuhan dengan kata-kata yang daripada-Mu Tuhan, untuk Engkau sampaikan kepada jemaat-Mu yang ada di tempat ini Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar hanya Engkau yang di depan, hanya Engkau yang semakin besar, hanya Engkau yang semakin menonjol Tuhan di depan kami. Kami semakin kecil karena karya-Mu Tuhan, karya-Mu yang akan Tuhan memulihkan setiap kami Bapa. Terima kasih Tuhan, terpujilah ya Allah kami yang hidup di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus. Kita yang siap mendengarkan firman Tuhan, haleluya, sama-sama katakan. Ya, jangan duduk dulu, kita angkat Alkitab kita. Kita akan sama-sama mendeklarasikan firman. Boleh ditampilkan deklarasi firman? Kita angkat Alkitab kita di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Sudah siap? Ya, kita dalam hitungan ketiga kita sama-sama. 2, 3. Aku percaya firman-Mu berkuasa. Aku percaya firman-Mu dapat mengubah seluruh hidupku. Aku percaya firman ini adalah Tuhan sendiri. Aku siap untuk menerimanya dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Nah, boleh slide-nya Bang Loam. PowerPoint-nya dimunculkan. Di awal bulan ini, di tanggal 1 September, kita akan masuk di dalam serial yang baru yang akan diajarkan oleh Bapak Gembala kepada setiap kita, yaitu serial dari Walking with God yang diberikan judul Freedom. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa berjalan dengan Tuhan? Dan kita percaya kalau kita berjalan dengan Tuhan, maka Tuhan sendiri yang akan memberikan kemerdekaan kepada setiap kita. Tuhan sendiri yang akan memberikan kebebasan, pembebasan bagi setiap saudara dan saya kalau kita sama-sama mau berjalan dengan Tuhan, ya. Nah, sekarang bagaimana caranya kita bisa berjalan dengan Tuhan? Kita akan baca di dalam Amos 3 ayat yang ketiga dalam terjemahan yang baru, ya.
Kita sama-sama baca di dalam Amos 3 ayat yang ketiga, 2, 3. Berjalankah dua orang bersama jika mereka belum berjanji? Berjalankah dua orang bersama jika mereka belum bersepakat, belum bersatu hati dalam satu tujuan? Itu kayaknya enggak mungkin. Saya akan memberikan ilustrasi sedikit ya. Kami bisa bantu lagi saya. Ya. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan dan kita mau bersepakat, maka jalannya itu akan enteng. Tidak ada ketegangan, tidak ada kerenggangan. Ya, kita berjalan bersama-sama karena kita satu tujuan, ya. Ini buat yang jomblo-jomblo, maaf ya. Saya bergandengan tangan. Tapi kalau kita tidak sepakat, tidak satu hati, tidak berjanji, kalau tujuannya juga beda, maka akan terjadi kerenggangan. Masih bisa berjalan nggak? Masih. Ya. Tapi sampai berapa lama? Kita tetap kepada tujuannya kita masing-masing, maka akan tambah ada ketegangan demi ketegangan. Dan kalau kita pertahankan tujuan kita masing-masing, maka akan terlepas dan berpisah. Ya, jadi kalau mau berjalan dengan Tuhan, kita harus mau berjanji. Katakan berjanji. Kita harus mau bersepakat. Dan kita harus mau juga satu tujuan. Nah ini dengarkan, ini statement dari Bapak Gembala yang sangat penting ya. Kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan sendiri yang akan menyesuaikan tujuannya dengan tujuan kita. Betul? Ya. Sekali lagi, kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, tidak mungkin Tuhan yang menyesuaikan tujuannya dengan tujuan kita. Kenapa? Karena kalau menurut kita tujuannya, wah ini baik, belum tentu baik menurut Tuhan. Menurut kita benar, belum tentu benar menurut Tuhan. Jadi siapa yang harus menyesuaikan tujuannya dengan Tuhan? Saudara dan saya yang harus menyesuaikan tujuannya dengan tujuan Tuhan. Karena kalau menurut Tuhan baik, pasti hasilnya juga akan baik. Walaupun berjalan dengan Tuhan, tidak selalu jalannya itu mulus, tidak selalu jalannya itu rata. Mungkin ada yang kita harus melewati turunan, kita harus naik ke tebing yang tinggi, tetapi kita percaya pada saat kita berjalan dengan Tuhan, kita pasti akan diberikan kekuatan oleh Tuhan. Kita pasti dipegang dengan tangan kanannya yang kuat, sehingga membawa kita kepada satu tujuan dan rencana Tuhan yang terbaik. Amin. Kok nggak bisa, Om? Di dalam Roma 6 ayat 18 dikatakan, saya bacakan aja ya buat Bapak Ibu Saudara. Roma 6 ayat 18 dikatakan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya. Kita memang diberikan kehendak bebas oleh Tuhan. Tapi kehendak bebas itu yaitu menjadi hamba kebenaran. Ya. Ini pada saat saya merenungkan firman Tuhan ini, Roma 6 ayat 18 ini, firman ini begitu menohok kepada saya itu ya. Kita percaya kalau kita sudah dibaptis, artinya kita sudah mati ya, menanggalkan manusia lama kita, lalu dibangkitkan bersama-sama dengan Kristus, artinya kita sudah dimerdekakan dari segala dosa. Amin. Dan kehendak bebas kita yaitu menjadi hamba kebenaran. Enggak ada pilihan lain. Hamba kebenaran. Dan ini kenapa saya katakan ini menohok ya. Kita mungkin di gereja ya, saya sebagai pendeta. Tapi pada saat keluar gereja bisa jadi pendekar. Di gereja kita pendeta, pada saat keluar mungkin bisa jadi pembalap juga. Nah, seorang hamba itu artinya tidak punya hak lagi atas hidupnya, atas dirinya.
Jadi suka nggak suka, mau nggak mau, kita harus memilih kehendak bebasnya, yaitu menjadi hamba kebenaran. Kita tidak boleh lagi kembali kepada dosa lama kita. Jadi apa yang kita pikirkan, apa yang timbul di dalam hati kita, apa yang keluar dari mulut kita, itu adalah sesuatu yang benar. Jangan sesuatu yang tidak benar. Karena kita sudah menjadi hamba kebenaran. Nah, saudara juga silakan memilih gitu. Kalau saudara merasa sudah dimerdekakan dari dosa, maka mau gak mau kehendak bebas yang harus dipilih adalah hamba kebenaran. Ada suatu perubahan, ada suatu transformasi. Kita mengikuti Tuhan Yesus Kristus harus semakin benar. Memang ini proses, memang ini harus melakukan suatu kedisiplinan yang tinggi ya, supaya kita bisa benar-benar menjadi hamba kebenaran. Ya, pendeta juga punya keterbatasan, pendeta juga punya kekurangan. Yang seperti saya katakan, mungkin di gereja kita haleluya, di luar bisa halilintar. Ya kan? Ya, karena apa ya? Untuk menjadi hamba kebenaran itu ya butuh satu perjuangan atau usaha yang benar-benar kuat supaya kita benar-benar dimerdekakan dari dosa. Nah, Galatia 5 ayat 13 dikatakan, saudara-saudara, memang kamu telah dipanggil untuk merdeka, tetapi janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa, melainkan layanilah seorang akan yang lain oleh kasih. Jadi kalau kita sudah dimerdekakan, janganlah kamu mempergunakan kemerdekaan itu sebagai kesempatan untuk kehidupan dalam dosa. Manusia lama kita sudah mati, sudah dikubur. Kita hidup dengan kehidupan manusia baru. Oleh karena itu, ya kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Dan tadi dikatakan kalau kita mau berjalan dengan Tuhan, sekali lagi kita harus berjanji, kita harus bersepakat, kita harus mau satu tujuan dengan tujuannya Tuhan. Walaupun mungkin kita merasa nggak nyaman, tapi itulah yang terbaik yang akan Tuhan berikan kepada setiap kita. Yang setuju katakan amin. Ya puji Tuhan, minggu besok di minggu kedua setelah selesai ibadah kedua, kita juga akan ada baptisan kudus ya. Kalau ada yang mau dibaptis, silakan daftar biar kita sama-sama nanti ke tempatnya Pak Denarso, kita akan ada baptisan kudus di sana. Sudah ada beberapa anak yang mendaftarkan diri untuk dibaptis ya. Dan saya kemarin tanya Pak Denarso, baju baptisnya ada berapa? Saya bilang, Bude kurang lebih ada 12 atau 13 baju baptis. Jadi baju baptis sudah siap ya. Nah, selanjutnya William Barclay mengatakan, kekristenan yang diberikan kemerdekaan bukan berarti kita bebas untuk melakukan yang kita mau, tapi bebas melakukan yang harus kita lakukan. Apa yang harus kita lakukan? Yaitu menjadi hamba kebenaran. Ya. Thomas Watson mengatakan, to serve God, to love God, to enjoy God is the sweetest freedom in the world. Artinya melayani Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan adalah kebebasan yang termanis ya. Nah, kenapa sih kok saat ini kita diajarkan atau masuk di dalam serial yang baru, yaitu berjalan dengan Tuhan? Kenapa saat ini kok kita diajarkan? Dan kayaknya memang buat Tuhan tidak ada yang kebetulan ya. Kita diajarkan untuk berjalan dengan Tuhan karena banyak sekali orang yang sharing tentang penderitaan. Banyak sekali orang yang sharing tentang ketidakbahagiaan. Banyak sekali orang yang sharing yang saat ini merasa pergumulannya sangat berat. Bahkan sudah benar-benar menyerah, nggak tahu lagi apa yang harus dilakukan atau diperbuat. Oleh karena itu solusinya apa? Ya mau nggak mau kita harus berjalan dengan Tuhan, yang artinya kita harus mau bersepakat dan bersedia mengikuti kehendak Tuhan serta rencana atau tujuan Tuhan dalam kehidupan kita. Ini solusinya, ini jalannya. Dan tepat sekali saat ini kita diajarkan untuk
berjalan dengan Tuhan. Karena firman Tuhan katakan di hari-hari terakhir ini dunia akan semakin sulit, dunia akan semakin sukar, orang-orang akan semakin jahat. Ya, kalau kita berjalan dengan Tuhan, kita percaya perlindungan penyertaan Tuhan secara ilahi ada pada setiap kita. Amin. Nah, David Yeremia mengatakan, pilihlah keputusan untuk berjalan dengan Tuhan, bukan dengan apa yang kamu tahu, tetapi apa yang kamu percaya. Tambah-tambahkan lebih lagi kepercayaan kita kepada Tuhan, supaya Tuhan yang terus menuntun kehidupan kita. Nah, ada beberapa alasan kenapa kita harus berjalan dengan Tuhan. Yang pertama alasannya yaitu Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Ya, kita sepakat dan kita setuju ya bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Setuju nggak? Bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Nyanyikan sekali lagi dengan iman. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kalau kita percaya dan tadi setuju ya sama-sama bahwa Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi kita. Oleh karena itu kalau kita memilih pekerjaan, ya, kita pilih gereja, kita pilih pelayanan, ya, bahkan kalau anak-anak muda, ya, kalau pilih jodoh, tanya Tuhanlah dulu, berdoalah lebih dulu, mau berjalanlah bersama dengan Tuhan, sepakatlah, karena Tuhan lebih tahu apa yang terbaik bagi saudara. Ya, jangan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Ya, jangan karena melihat, wah ini ganteng nih, ini cantik nih, anak tunggal lagi, bapaknya pengusaha lagi, pasti ini jodoh saya. Jangan ya dek. Kalau Tuhan katakan jangan ya, kita harus mengikutinya. Karena kita tadi dari awal kita mau berjanji, kita mau bersepakat, kita mau satu tujuan dengan Tuhan. Walaupun greget kata, ini pasti jodoh saya. Orang udah ganteng begini, cantik begini, kaya lagi, anak tunggal. Tapi kalau Tuhan katakan jangan ya dek, ya kita harus karena kita udah sepakat. Pasti Tuhan berikan yang terbaik lebih dari itu. Amin. Nah, ada info yang penting juga yang harus saya sampaikan buat jemaatnya Tuhan di tempat ini ya. Jadi Pak Sabar sebagai lead pastor kemarin di tempat ini dengan satu atau dua hal Pak Sabar enggak sama-sama lagi melayani di tempat ini. Ya. Puji Tuhan Pak Sabar ditarik ke pusat untuk membantu di pusat dan gembala senior kita juga sudah mengatakan satu saat Pak Sabar juga pasti bisa melayani untuk berkhotbah di tempat ini. Ya. Jadi kita sama-sama berdoa aja yang terbaik buat Pak Sabar dan keluarga. Ya. Setelah di ACC oleh senior pastor, lalu Pak Wiryo
mengatakan kepada saya harus menggantikan Pak Sabar sebagai lead pastor di tempat ini. Ya. Dari satu sisi, saya mendapatkan anugerah yang besar yang Tuhan percayakan dan pemimpin rohani percayakan untuk saya bisa memimpin di WTC Cilegon. Tapi dari satu sisi ini adalah suatu tanggung jawab yang sangat besar dan sangat berat. Ya, saya berdoa aja supaya WTC Cilegon ini bisa semakin maju ya. Ya, semakin Tuhan percayakan banyak jiwa-jiwa. Ya, ini gerejanya Tuhan, ini jemaatnya Tuhan. Saya serahkan semuanya hanya ke dalam tangan Tuhan. Ya. Dan setelah itu Pak Wiryo juga meminta kepada saya untuk membuat tim atau membuat struktur organisasi, ada suatu perubahan. Ini kenapa ya? Bikin tegang aja. Nah, setelah saya harus bikin tim, lalu saya minta ketemuan dengan Pak Miming, dengan Kak Emil. Lalu saya menceritakan apa yang Bapak Gembala katakan oleh saya. Saya harus membuat tim. Saya minta, mau nggak Pak Miming dan Kak Emil untuk menjadi wakil lead pastor di WTC Cilegon. Mereka nggak langsung mengatakan, iya saya mau atau yes saya mau, enggak. Tetapi mereka katakan, saya minta waktu ya, saya mau berdoa dulu sama Tuhan. Artinya apa? Mereka tahu bahwa Tuhan lebih tahu yang terbaik bagi mereka. Ya. Kurang lebih sekitar 10 harian baru mereka menjawab, ya Pak, saya sudah berdoa, saya mau untuk menjadi wakil lead pastor di WTC Cilegon. Beri kemuliaan dong buat Allah kita ya. Dan saya juga karena harus sedikit merubah struktur organisasi, saya melihat kalau ada job-job yang takutnya tumpang tindih yang membuat burnout bagi pemimpin di tempat ini, maka saya juga minta pemimpin ini mau nggak nanti ditempatkan di sini. Mereka sama, mereka minta waktu untuk berdoa. Artinya mereka juga tahu bahwa segala sesuatu harus berjalan dengan Tuhan, segala sesuatu harus tanya dulu sama Tuhan. Supaya apa? Supaya Tuhan memberikan yang terbaik buat kita. Nah itu sedikit pengumuman, kita lanjut ya ke khotbah ini. Ya. Mudrul mengatakan Tuhan paling tahu yang terbaik buat kamu. Ya. Kita percaya itu. Nah alasan kedua, ya, kenapa sih kita harus berjalan bersama dengan Tuhan? Karena Tuhan lebih tahu apa yang akan terjadi di depan kita. Sebab dia adalah Alfa dan Omega. Dia tahu sejam kemudian kita akan jadi apa. 1 tahun ke depan kita akan jadi apa. Dan saya percaya mungkin saat ini kita belum dapat pekerjaan. Tapi Tuhan tahu. Masa depan kita Tuhan tahu. Ya, kita nggak tahu tapi Tuhan yang tahu. Kadang-kadang manusia dan Tuhan itu beda-beda tipis ya. Tuhan itu maha tahu. Kita yang sok tahu. Kadang-kadang kita yang pengen ngatur Tuhan. Tuhan kesini aja jalannya kayaknya ini yang lebih enak jalannya. Ya. Kali lagi yang harus menyesuaikan dengan tujuan Tuhan adalah kita. Jadi kita yang harus mengikutinya karena dia adalah Alfa dan Omega. Dia yang tahu masa depan kita. Bahkan dari semenjak kandungan ibu kita Tuhan sudah merajut. Tuhan tahu, oh ini nanti Kak Febri jadi menteri ini. Amin. Amin. Siapa yang tahu? Pak Miming jadi konglomerat. Amin. Nggak ada, kita nggak tahu ya. Siapa yang menyangka sih ya, maaf kata. Kalau kita lihat sejarahnya Pak Jokowi dulu sebagai tukang kayu, tukang ini, tahu-tahu bisa jadi orang nomor 1 di Indonesia. Tuhan yang tahu ya. Oleh karena itu kita harus mau berjalan dengan Tuhan.
Walaupun mungkin saat ini dalam lembah baka, tapi kita percaya ada harapan, ada kepastian yang Tuhan berikan ya. Musim Tuhan itu selalu berganti. Mungkin saat ini kita di bawah ya, sedang dalam pergumulan yang sangat berat. Tapi besok Tuhan angkat, Tuhan pulihkan. Tuhan sanggup dengan sekejap saja Tuhan membuat yang kita tadinya ada di lembah baka menjadi di lembah yang penuh dengan sukacitanya. Amin. Ya. Jadi ini kenapa kita harus mau mengikuti berjalan bersama dengan Tuhan. Nah, untuk kita bisa berjalan dengan Tuhan, maka kita harus berjanji bahwa kita akan mengikuti jalan Tuhan. Kita yang harus berjanji untuk mengikuti jalan Tuhan. Ya. Moody mengatakan kalau saya berjalan mengikuti cara dunia, saya tidak mungkin bisa berjalan mengikuti caranya Tuhan. Karena cara dunia dengan cara Tuhan itu pasti bertentangan, pasti beda jauh, ya. Nggak bisa nyambung ya, tujuannya sudah beda masing-masing. Gitu. Dan untuk kita bisa berjalan dengan Tuhan, maka kita harus bersepakat dan sehati dengan kehendaknya Tuhan. Apa yang Tuhan mau, bukan apa yang kita mau. Apa yang menjadi kehendak Tuhan, bukan kehendak kita ya. Sekarang di dalam Mazmur 32 ayat yang ke-8 terjemahan baru dikatakan, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus ditempuh, dan aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju kepadamu. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus ditempuh. Tuhan sendiri melalui roh kebenaran, melalui roh kudus yang akan menunjukkan kepada kita jalan yang harus ditempuh oleh kita. Percaya saja, yakin saja bahwa Tuhan pasti akan membawa kita kepada jalan yang terbaik. Amin. Nah, tetapi di dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sini lebih jelas lagi sama Mazmur 32 ayat 8 dikatakan Tuhan berkata, aku akan mengajar engkau sepanjang jalan yang paling baik bagi hidupmu. Aku akan mengajar engkau sepanjang jalan. Jadi sepanjang hidup kita ya, dan yang paling baik yang akan Tuhan berikan kepada kita. Aku akan menasehati engkau dan memperhatikan kemajuanmu. Tuhan sampai begitu detailnya setelah menasehati kita, ya, Tuhan juga memperhatikan apakah kita sebagai pengikut-pengikutnya ada pertumbuhan nggak di dalam kerohaniannya, ada kemajuan nggak di dalam kerohaniannya. Bahkan visi di sini benar-benar harus kita genapi, harus kita kerjakan ya. Kita harus menjadi jemaat yang kudus ya. Karena tanpa kekudusan kita tidak bisa berjalan dengan Tuhan. Karena yang memimpin kita adalah roh kebenaran. Enggak mau roh kebenaran yang ada di diri kita terus harus berjalan dengan ketidakkudusan. Maka Tuhan juga akan membuat kita dewasa di dalam kerohanian kita dan mengalami terobosan. Amin. Ya. Mazmur 1 ayat 1 sampai 3 dikatakan begini. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara mau bahagia? Saudara mau berhasil? Jangan berjalan menurut nasihat orang fasik. Jangan berdiri di jalan orang berdosa. Dan jangan duduk dalam kumpulan pencomooh. Tapi berjalanlah bersama dengan Tuhan. Maka Tuhan sendiri yang akan mengajar kita pada saat kita membaca, merenungkan, dan melakukan firman Tuhan. Dan kalau ini kita lakukan, maka sebenarnya kita sedang berjalan dengan Tuhan. Aduh, bosan sekali ya, terus disuruh baca firman Tuhan. Setiap yang khotbah di sini baca SMA, baca SMA. Tapi bagaimana kalau kita tidak membaca firman Tuhan, kita bisa mendapatkan rema dari Tuhan. Bagaimana kalau kita tidak membaca
firman Tuhan, kita bisa mendengar suara Tuhan. Betul nggak? Jadi nggak ada lain, ya kita harus mau membaca firman Tuhan. Supaya kita mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan. Supaya kita bisa sama-sama berjalan satu tujuan dengan Tuhan. Makanya baca, coba colek kiri kanannya, baca Pak, baca Bu, baca firman Tuhan. Supaya mendapatkan rema. Nah ini sedikit saya menyimpang ya, sedikit dari pengajaran Bapak Gembala. Tadinya saya berasumsi begini, ada firman yang mengatakan iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati, ya. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Saya berasumsi ya mungkin juga ada benarnya gitu ya. Kalau kita mau kerja kita sukses, ya kita beriman, maka kita harus melakukan pekerjaan ini dengan sungguh-sungguh dengan baik. Maka kita akan dibuat berhasil. Itu tadinya asumsi saya seperti itu, mungkin juga benar. Tetapi saya diberikan understanding oleh Tuhan yang lebih lagi. Iman tanpa perbuatan hakikatnya adalah mati. Jadi pada saat kita membaca firman Tuhan, pada saat kita merenungkan firman Tuhan, tiba-tiba Tuhan memberikan rema kepada kita dan kita melakukannya, itulah tindakan iman dan itulah hakikatnya pasti iman itu pasti hidup. Amin. Jadi kita harus mendapatkan rema lalu melakukannya, maka hakikatnya iman itu pasti akan hidup. Tidak mungkin mati karena kita sudah melakukan tindakan iman dengan rema yang Tuhan berikan kepada setiap kita. Ini yang saya diberikan pengertian lebih lagi untuk kita bisa mau melakukan firman Tuhan, ya. Contohnya seperti begini. Mungkin Bapak Ibu mendapatkan rema, carilah dahulu kerajaan Allah. Mungkin itu rema yang Tuhan berikan kepada Bapak Ibu, ya. Kalau kita melakukan mencari Tuhan, mencari kerajaan Allah dan kebenarannya, kita kerjakan, kita lakukan, ya, tindakan iman ini, ya. Maka apa yang kalimat selanjutnya itu pasti digenapi oleh Tuhan. Ya. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan oleh. Semuanya itu ya semuanya, ya kerohanian kita bertumbuh, ya berkat-berkat Tuhan yang bertambah, ya perlindungan Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan kepada kita juga terus bertumbuh. Nah inilah tindakan iman yang harus kita lakukan melalui rema yang Tuhan berikan kepada kita. Di dalam Yohanes 16 ayat yang ke-13, tetapi apabila ia datang yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya, dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Wow. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, roh kebenaran, maka roh sendiri itu yang akan memberitahukan kepada kita hal-hal yang akan datang. Mungkin kita ada di persimpangan. Kita tidak tahu apakah harus maju, apakah harus mundur, apakah harus belok kanan, kiri, atau harus muter balik. Kita tidak tahu. Tetapi kalau roh kebenaran itu ada pada saudara dan saya, maka roh kebenaran itulah yang akan memberitahukan kepada saudara hal-hal yang akan datang. Keren gak? Enak gak kalau dipimpin oleh Tuhan? Amin. Cuman kita asal nurut aja, ya. Tetapi itu kan ada istilah ngikut Tuhan ngeri-ngeri sedap. Awalnya kita ngeri, ikut Tuhan itu benar enggak ini jalannya, benar enggak kok kayaknya kelihatan faktanya kok beda dengan apa yang Tuhan janjikan. Tapi percaya endingnya pasti kita akan diberikan ending yang terbaik oleh Tuhan. Amin. Billy Graham mengatakan, Tuhan tahu yang terbaik bagimu dan memberitahukan apa yang harus dilakukan dan yang tidak harus dilakukan oleh Tuhan. Yang harus dilakukan oleh kita yaitu kita menjadi hamba kebenaran. Tidak ada lagi pilihan lain yang harus kita kerjakan.
pilihannya cuma itu doang. Harus kita menjadi hamba kebenaran, harus ada perubahan di dalam kehidupan kita, karakter kita menjadi karakter yang benar di hadapan Tuhan. Karena hanya orang yang benarlah yang berkenan kepada Tuhan. Amin. Hanya orang yang benarnya yang berkenan kepada Tuhan, dialah yang mendapatkan berkat-berkat dari Tuhan, yang diperhatikan oleh Tuhan. Ya. Tentunya kita juga sebagai orang tua, pastilah kalau ngelihat anak kita baik-baik saja, anak kita nurut-nurut saja, pasti kita akan lebih sayang. Pasti kita akan lebih memberi. Mungkin yang satu dikasih satu, yang karena dia nurut anak mungkin dikasih lebih gitu dari satu. Ya. Begitu juga Bapak kita di sorga. Ya. Kalau kita mau ya ngikutin apa yang Tuhan nasihatkan, Tuhan akan memperhatikan kemajuan kita. Nah, kemajuan yang diperhatikan oleh Tuhan di sini ada jasmani, ada jiwani dan rohani. Ya. Kemajuan jasmani kita sudah pernah diajar ya. Kalau kita mau jasmani kita maju, ya makan makanan yang sehat. Makan makanan yang sehat itu belum tentu enak. Ya. Tapi makanan yang enak itu belum tentu sehat. Ya. Walaupun kurang enak ya makan saja, karena ini makanan sehat. Kalau kita mau maju di dalam jasmani kita, olahraga, tidur yang cukup, nggak boleh begadang. Kata Oma Irama nggak boleh begadang. Ya. Nah kalau kita mau kemajuan di dalam jiwa nih, jangan stres, jangan depresi. Ya. Janganlah masalah itu sampai membuat kita nggak bisa bekerja apa-apa, nggak bisa memikirkan apa-apa. Ya. Suatu ketika mungkin tahun 90-an lah, saya pergi ke Bali. Ada satu toko yang namanya Jogger Jelek. Ada yang tahu Jogger Jelek? Ya, toko di sana dia bikin kaos-kaos ya, banyak juga ya yang lain-lainnya ya, ada tas, mungkin ada sepatu ya. Saya beli kaos di situ. Yang ada tulisannya, dia tulisannya begini di kaos itu. Masalah besar dikecilkan. Masalah kecil dihilangkan. Kalau si Jogger Jelek aja tahu kalau kita mau nggak stres, mau sehat jiwanya, masalah kecil dihilangkan. Jangan masalah kecil terus dipikirkan, terus jadi besar, jadi kita stres. Ya. Ini yang kalau kita mau maju dalam jiwani kita ya. Nah kalau kita mau maju dalam kerohanian kita ya tentunya kita harus kembali lagi baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan. Jadi bolak-balik ke situ aja ya, baca, renungkan dan lakukan firman Tuhan. Maka rohani kita akan bertumbuh ya. Nah, dengan kita mengikuti Tuhan, berjalan bersama Tuhan, maka Tuhan akan memberi nasihat. Apa sih yang dimaksud dengan memberi nasihat? Artinya memberi saran dan memberikan cara pandang yang baru untuk mengatasi masalah kita. Memberi jalan keluar, cara pandang yang baru. Ya, Tuhan pasti, Tuhan kita adalah Tuhan yang kreatif. Ya, dia punya ide-ide yang kreatif. Bahkan dikatakan dia punya jalan keajaiban buat setiap saudara dan saya. Makanya dikatakan Tuhan akan memberikan cara pandang yang baru, yang tidak kita pikirkan, yang tidak timbul di dalam hati kita, yang tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita dengar. Tuhan berikan kepada setiap kita. Sehingga kita seringkali kalau melihat jalan Tuhan, wow, nggak kita sangka-sangka, nggak kita duga-duga, apalagi kita pikirkan, karena otak kita cuma sebesar bapau gitu. Otak Tuhan besar sekali, makanya jangan dibanding-bandingi. Nah sekarang Harold Clem mengatakan kalau seseorang berjalan dengan Tuhan, kamu akan menikmati setiap hari sukacita dan tanpa disadari akan ada perkembangan dalam kehidupan kita. Nah, kita akan masuk di dalam slide yang terakhir ya di sini.
apa dampak dari orang yang mau berjalan dengan Tuhan? Ada 3 dampak. Ya. Yang pertama, dampak kalau kita berjalan dengan Tuhan. Di dalam Kejadian 5 ayat 24 dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Allah. Lalu ia tidak ada lagi sebab ia telah diangkat oleh Allah. Apa sih yang dimaksud dengan diangkat oleh Allah? Diangkat oleh Allah artinya diberkati lebih besar. Saudara mau diberkati lebih besar? Mau? Bergaulah dengan Allah. Berjalanlah dengan Allah, maka Allah sendiri yang akan mengangkat kita, memberkati kita lebih besar lagi. Yang kedua, diangkat dengan oleh Allah itu artinya diposisikan atau dipromosikan ke yang lebih tinggi, baik di dalam pekerjaan maupun dalam pelayanan. Tuhan yang akan mengangkat kita, Tuhan yang akan mempromosikan kita, Tuhan yang akan memposisikan kita ke yang lebih tinggi. Itu arti daripada diangkat oleh Tuhan. Yang ketiga, kita akan mempunyai influence dan impact yang lebih besar. Kita akan mempunyai pengaruh dan dampak yang lebih besar, baik di keluarga, baik di lingkungan, komunitas, dimanapun kita berada. Ini yang dikatakan kalau kita diangkat oleh Allah. Dan yang keempat, diangkat oleh Allah artinya lebih mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Saudara mau diangkat oleh Tuhan? Mau? Ya bergaulah dengan Allah. Ya supaya Tuhan mengangkat kita. Nah, alasan atau dampak yang kedua kalau kita berjalan dengan Tuhan, ya. Tuhan akan membimbing kita dan Tuhan akan membedakan kita dengan orang-orang lain di muka bumi ini. Nah, apa sih arti dari dibedakan atau membedakan kita dengan orang-orang lain di muka bumi? Ada satu kesaksian dari Bapak Gembala, ya. Pengembang di Tanjung Lesung, dia lagi berdoa untuk memberikan satu bidang tanah sekitar 1 hektar untuk dibangun satu gedung serbaguna. Ya bisa dipakai untuk pernikahan, untuk acara-acara, dan juga bisa dipakai untuk ibadah tentunya. Ya. Si pengembang Tanjung Lesung ini berdoa mencari-cari gereja mana sih yang tepat yang harus diberikan untuk bekerja sama membuat gedung serbaguna ini. Saat dia berdoa, lalu Tuhan menunjukkan untuk datang ke WTC. Pertanyaannya, kenapa kok WTC? Kita tahu WTC ini bukan satu-satunya gereja yang besar. WTC ini bukan satu-satunya gereja yang banyak duitnya atau yang kaya. Tetapi si pengembang ini ditunjukkan oleh Tuhan untuk datang ke WTC. Ya. Lalu ketemulah dia dengan gembala senior kita Pak Wiryo. Dia menceritakan maksud dari dia akan meminta kerjasama dengan WTC untuk membangun gedung serbaguna. Nah, ini ada tanah 1 hektar, bahkan lokasinya benar-benar di jalan yang besar, jalan utama supaya strategis. Ya. Tapi harga di sana itu sudah 3,5 juta per meter. Dan ada beberapa jemaat WTC juga yang invest, yang membeli tanah, memang di sana harganya sudah 3,5 juta. Nah, Bapak mau nggak ngambil 1 hektar ini? Nah, kalau 3,5 juta kali 1 hektar, artinya kali 10.000 meter. Betul nggak? Ya, 1 hektar itu 10.000 meter. Ya, 3,5 juta kali 10.000 meter, berapa tuh duitnya? 3,5 juta tambah nolnya 4 ya, 35 miliar. Ya, 35 miliar. Lalu Bapak Gembala ini bilang sama si pengembang, boleh gak saya nawar? Oh boleh Pak, boleh gak apa-apa nawar. Ya mungkin pikiran si pengembang ini kalau ditawar ya 30M, 32M lah, paling kecil-kecilnya ditawar 25M gitu. Tapi berapa yang Bapak Gembala kita tawar? Boleh gak saya tawar 1M?
Itu kalau dipersentasekan dari 35 miliar ke 1 M itu 3% juga enggak gitu kan. Ya. Sementara emak-emak di sini kalau nawar paling banyak itu paling rendah itu 50% kali ya. Itu pun udah paling hebat gitu kan. Jadi 35 M kalau ditawar sama emak-emak tuh bisa 17,5 M lah gitu kan. Ini Bapak Gembala kita nawar cuma 1 M. Jadi Bapak Gembala kita lebih hebat dari emak-emak ya. 1 M. Lalu si pengembang ini dia tertunduk, dia pikir gitu kan. Lalu dia menjawab Bapak Gembala. Ya sudah Pak, kalau untuk Bapak Pendeta bolehlah 1 M katanya. Jangan tepuk tangan dulu, ini belum selesai ceritanya. Sudah dikasih 1 M, lalu Bapak Gembala ngomong lagi sama si pengembang, boleh gak dicicil 12 kali kan? Si pengembang ini tertunduk lagi, mikir lagi. Lalu dia menjawab lagi, ya kalau buat Bapak Pendeta mah bolehlah nih baru beri kemuliaan buat Allah kita. Nah ini yang dimaksudkan dengan membedakan kita atau dibedakan dengan orang lain di muka bumi ini. Ada perbedaan. Ya, orang lain boleh beli mahal, kita beli murah, sangat murah. Bahkan 3% aja enggak gitu dari harga yang ditawarkan ya. Satu lagi, kemarin kita pergi ke HOB kan, kita lihat tanah 12 hektar di HOB. Itu harga sebenarnya, harga 12 hektar di HOB itu harga sebenarnya adalah 1,2 triliun. 1,2 triliun. Ya. Tapi WTC membayar tanah itu cuman 50 miliar. Wow gitu. Jadi ini sekali lagi, ini yang dikatakan Tuhan akan membedakan kita dengan orang-orang lain di muka bumi. Mau dibedakan oleh Tuhan? Kalau mau, berjalanlah dengan Tuhan. Ya, sepakat dengan Tuhan. Maka Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik dan membedakan kita dengan orang-orang lain. Ya. Nah ini slide yang paling disukai oleh jemaat kita, yaitu slide yang terakhir. Saya undang imam-imam musik dan WL Singer untuk naik ke mimbar ya. Nah, dikatakan di sini di dalam Kejadian 39 ayat yang kedua, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Ya. Jadi kalau Tuhan menyertai kita, ya, kita akan menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya seperti Yusuf. Tuhan yang akan memimpin dan membuat kita berhasil. Mungkin memang di tengah jalan kita harus belok dulu, kita harus mundur dulu sedikit, tapi kita percaya Tuhan yang akan membuat berhasil di dalam seluruh pekerjaan kita. Amin. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus. Apakah semuanya sudah dapat roti dan anggur? Dan perjamuan kudus ini diberikan kepada setiap kita yang sudah dibaptis. Namun kalau belum dibaptis tapi sudah di atas 12 tahun dan percaya, boleh mengambil perjamuan kudus itu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih, saya undang semua untuk bangkit berdiri. Pulihkan hidupku, berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Sekali lagi katakan, lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sangat
dan dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah roti yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Kembali dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang terkasih, bukankah cawan yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat kedua tangan kita. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih. Kau baik, sungguh baik. Angkat suara kita, katakan terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapa untuk pengorbananmu, untuk tubuh dan darahmu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Lebih lagi katakan, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Yesus. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk tubuh dan darah-Mu. Kami percaya pada saat kami meminum dan memakan tubuh darah-Mu Tuhan, ada kesembuhan ilahi, ada mujizat terjadi dalam kehidupan kami, ada terobosan Tuhan, ada kebaikan-kebaikan-Mu Tuhan yang terus menyertai kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah kami terus diajar, diberikan nasihat untuk kami mau berjanji, bersepakat, bersatu hati kepada tujuan yang Tuhan berikan kepada kami Bapa. Dan kami mau terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Walaupun mungkin ada badai, walaupun mungkin ada topan, tapi kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Kekuatan yang daripadamu sempurna atas kami. Sehingga kami bisa melewati badai, kami bisa melewati topan yang ada Bapa. Karena Tuhan tahu yang terbaik buat kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus untuk firman yang sudah disampaikan Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata. Biar Allah Roh Kudus Tuhan yang memimpin kami, yang meneruskan Tuhan untuk terus Tuhan memberikan kebenaran demi kebenaran di dalam kehidupan kami Bapa. Dan Tuhan, biarlah kami juga berjanji mau menjadi hamba kebenaran Tuhan. Agar setiap apa yang timbul di dalam hati kami, yang keluar dari mulut kami, yang kami pikirkan semua hal-hal yang benar tentang Engkau Bapa.
Terima kasih Bapa, terima kasih. Sebentar kami akan pulang Tuhan. Kami percaya jemaat-Mu tempat ini Tuhan, mereka tidak pulang dengan sia-sia, tapi mereka akan pulang dengan berkat yang berkelimpahan yang daripada-Mu. Mereka tidak sama pada saat mereka datang. Mereka pulang dengan sesuatu terobosan yang luar biasa yang akan Tuhan berikan kepada mereka semua. Dan kalau sebentar kami juga akan beraktivitas, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang melindungi kami. Sebelum kami pulang, biarlah berkat-Mu menyertai kami dan kami siap menerima berkat yang daripada-Mu. Mari alahkan hati, angkat kedua tangan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Sekarang pulang dan terimalah berkat yang terbaik dari Allah Bapa di sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan yang indah dan manis bersama Allah Roh Kudus dari mulai sekarang sampai kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Bahkan sampai selama-lamanya. Di dalam dan demi nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang diberkati oleh Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin. Selamat siang, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.